Langit Grozny pecah. Sebuah menara tinggi di jantung Chechnya tak jauh dari kompleks Kadyrov berlubang seperti ditembak dari jarak nol. Asap hitam menjulur ke langit sementara laporan menyebut lantai Dewan Keamanan Chechnya markas loyalis Kadyrov jadi titik serangan drone Ukraina. Di saat kota itu terbakar, dunia justru disuguhi cuplikan tak masuk akal. Putin menyambut delegasi Amerika yang terpukau oleh kemegahan kantornya seakan perang sedang berada di planet lain. Ironinya terlalu besar untuk diabaikan, dan apa yang terjadi setelah serangan ini justru yang paling mengagetkan. Inilah fakta serangan Rusia ke Ukraina di tengah negosiasi damai. Serangan drone yang diduga diluncurkan Ukraina mengguncang pusat kota Grozny pada dini hari tanggal 5 Desember 2025, menjadikan malam di Chechnya salah satu yang paling mendadak dan mengejutkan sejak perang Rusia-Ukraina dimulai. Serangan itu menghantam menara 28 lantai di kompleks pusat bisnis Grozny City, hanya sekitar 830 meter dari kediaman Ramzan Kadyrov. Video yang beredar di Telegram memperlihatkan jendela-jendela pecah, beberapa lantai menghitam terbakar, dan puing kaca berserakan di trotoar. Gedung yang diserang bukan bangunan sembarangan. Disinilah Dewan Keamanan Chechnya berkantor, bersama sejumlah instansi pariwisata dan urusan keagamaan. Meski kerusakan terlihat signifikan, otoritas setempat memastikan tidak ada korban jiwa. Serangan ini datang dalam rentetan operasi udara Ukraina yang makin berani menembus wilayah Rusia Selatan. Pekan yang sama, saat serangan drone juga dilakukan menghantam kompleks militer di Grozny pada 27 November dan gedung FSB beberapa hari sebelumnya. Di luar Chechnya, Ukraina disebut menyerang pelabuhan Temryuk di Krasnodar, sedangkan di wilayah Samara, warga Syzran melaporkan terjadinya sebuah ledakan di fasilitas kilang minyak milik Rosneft. Namun Kementerian Pertahanan Rusia tidak menyebut Chechnya dalam daftar wilayah yang berhasil ditangkap sistem pertahanan udara mereka. Pihak berwenang Chechnya pun memilih bungkam kecuali satu suara paling keras, Ramzan Kadyrov. Dalam unggahan telegramnya, Kadyrov menegaskan bahwa serangan itu tidak memiliki makna taktis. Menuduh Ukraina sekadar melakukan aksi teror psikologis yang menargetkan simbol kekuasaan Chechnya. Namun retorikanya berubah drastis beberapa menit kemudian, dari meremehkan menjadi menggelegak penuh amarah. Ia berjanji bahwa dalam seminggu ia akan memberikan balasan yang keras, brutal, dan tanpa ampun, meski ia mengklaim bahwa Chechnya tidak akan menyerang target sipil seperti para pengecut. Kadyrov bahkan memperluas ancamannya ke dimensi politik, menyebut Ukraina dipimpin setan, menyuruh rakyat Ukraina untuk menggulingkan Zelensky dan menuding serangan ini dilakukan oleh teroris terlatih NATO. Nah, bagi Kadyrov, serangan ke Grozny bukan hanya penghinaan militer, melainkan tantangan langsung terhadap martabat dan keamanan Republik Chechnya. Tak lama setelah ancaman pembalasan atas serangan drone Ukraina di Grozny, Rusia meluncurkan salah satu gelombang serangan terkoordinasi terbesar sejak awal perang. Serangan dimulai pada pukul 00.40 waktu Moskow, menyasar Chernihiv dan Fastiv sebelum merambat ke Kiev, Kharkiv, Odessa, Dnipropetrovsk, Poltava, hingga Lviv. Dalam rentang 9 jam, lebih dari 60 target strategis dihantam kombinasi 653 drone kamikaze dan 51 rudal. Serangan ini terjadi tepat ketika pejabat Ukraina dan Amerika Serikat memasuki putaran ketiga pembicaraan perdamaian, sehingga memunculkan tafsir bahwa Rusia sengaja memukul titik vital Ukraina untuk meningkatkan daya tawarnya. Sasaran utama mencakup depo amunisi bawah tanah, pabrik perakitan UAV, bengkel perbaikan militer, titik logistik, pelabuhan, dan hub kereta yang digunakan untuk aliran suplai NATO. Serangan di Fastiv memicu kerusakan besar pada stasiun, depo, dan rangkaian gerbong. Sementara beberapa rel di sektor utara terpaksa dihentikan operasinya. Di sisi maritim, fasilitas pelabuhan Odessa sebagian teraliri listrik dari generator darurat setelah serangan merusak jaringan utama. Kerusakan paling serius terjadi pada sektor energi, pembangkit listrik di Kiev, Lviv, Bilaservka, Dnipropetrovsk, Poltava, dan Chernihiv mengalami pemadaman yang luas.
34.000 pelanggan kehilangan akses air, ribuan lainnya tanpa pemanas di tengah musim yang dingin. Eskalasi ini bahkan mempengaruhi reaktor nuklir Ukraina yang harus mengurangi output karena jaringan transmisi rusak, sementara IAEA melaporkan Zaporizhia sempat kehilangan pasokan listrik eksternal, di mana situasi paling berbahaya sejak tahun 2022. Dampaknya meluas ke kawasan internasional. Polandia mengerahkan jet tempur akibat aktivitas misil Rusia, meski wilayahnya tidak dilanggar. Sementara itu, Ukraina menyebut malam itu sebagai neraka, menyoroti kombinasi serangan drone dan rudal yang menguji batas pertahanan udara mereka. Ми даємо за відповідні дії з відеопідтверджень даємо. Gelombang serangan besar Rusia itu menjadi titik loncatan menuju fase baru konflik yang jauh lebih berbahaya. Eskalasi perang yang kini merambat jantung kedua negara. Perang Rusia-Ukraina kini memasuki fase paling dinamis sejak tahun 2022. Serangan tidak lagi terbatas pada garis depan, tetapi merambat jauh ke pusat-pusat populasi, kawasan industri, dan infrastruktur vital di kedua negara. Ukraina semakin agresif menyerang wilayah Rusia, sementara Rusia meningkatkan intensitas serangan rudal dan drone hingga ratusan dalam satu malam. Siklus saling serang ini memperlihatkan bahwa kedua pihak sedang mencari tuas tekanan baru, baik untuk medan perang maupun meja perundingan. Ukraina kini semakin berani melancarkan operasi jarak jauh ke dalam wilayah Federasi Rusia. Serangkaian video dan citra satelit yang menunjukkan serangan drone terhadap pangkalan Garda Nasional Rusia di Grozny, fasilitas militer di Gudermes, serta serangan ledakan di Kaspis, Dagestan. Target lainnya mencakup pabrik elektronik Vinir Progress di Cheboksary hingga pabrik pesawat Beriev di Taganrog. Serangan terhadap depot minyak dan juga kilang, termasuk di Tambov, Oriol, Avivsky, dan Saratov, bahkan memicu krisis bensin di beberapa wilayah Rusia. Dengan mengincar sumber ekonomi, Ukraina mencoba membuat Moskow merasakan tekanan perang yang selama ini lebih banyak dirasakan oleh Kiev. Di sisi lain, kapabilitas serangan Rusia masihlah sangat besar. Data Angkatan Udara Ukraina menyebut Rusia mampu melancarkan serangan masif 1 hingga 2 kali per pekan. Serangan 29 November menjadi salah satu yang terbesar. 36 rudal dan 596 drone dilepaskan dalam satu malam, dengan Kiev sebagai sasaran utama. Ratusan unit energi, jaringan listrik, gardu, dan fasilitas distribusi hancur, menyebabkan pemadaman dan kerusakan bangunan sipil. Peringatan PBB bahkan menyebut serangan terhadap energi menjelang musim dingin sebagai krisis dalam krisis, terutama bagi warga di gedung tinggi dekat garis depan. Perang pun semakin bergeser menjadi ajang saling serang infrastruktur energi dan logistik. Rel kereta, depo bahan bakar, pusat distribusi maritim, dan pabrik militer menjadi sasaran favorit. Tujuannya tak hanya melemahkan kemampuan tempur lawan, tetapi juga menciptakan tekanan psikologis. Kota-kota seperti Lviv dan Dnipro, Kharkiv, hingga Odessa kini mengalami sirene hampir setiap malam. Sementara itu, kota-kota Rusia yang jauh dari Ukraina, Cheboksary, Saratov, Samara, hingga Grozny, mulai merasakan kenyataan bahwa perang tidak lagi terlokalisasi. Fenomena perang psikologis jarak jauh semakin kentara. Ukraina memanfaatkan drone jarak jauh AN-196, Lyuty, dan FP-1 untuk menembus pertahanan Rusia. Sementara Rusia menggunakan rentetan serangan untuk menumbuhkan rasa tak berdaya di kota besar Ukraina. Dampaknya adalah meningkatnya ketidakpastian, ada rasa takut, dan kelelahan mental masyarakat kedua negara. 33! Di tengah proses negosiasi damai yang terus berjalan, eskalasi justru meningkat di lapangan. Rusia yang melancarkan gelombang serangan besar menjelang musim dingin menargetkan pembangkit listrik, gardu, dan jaringan distribusi energi Ukraina. Serangan ini jelas dirancang sebagai tekanan langsung kepada populasi sipil, membuat kota-kota gelap, dingin, dan lumpuh ekonomi demi memaksa Kiev datang ke meja perundingan dengan posisi lebih lemah. Di sisi lain, Ukraina meningkatkan operasi jauh ke wilayah Rusia, menghantam fasilitas industri dan energi yang dianggap menopang kemampuan militer Moskow. Kedua pihak tampaknya berusaha memaksimalkan leverage sebelum menerima konsesi politik apapun. Hasilnya adalah fase konflik yang jauh lebih destruktif. Menyerang bukan hanya infrastruktur, tetapi juga moral dan psikologi seluruh bangsa.
Dalam konteks diplomasi, Donald Trump mengklaim rencana perdamaian Amerika Serikat telah dibahas oleh para pemimpin Rusia dan Ukraina. Ia menyebut Moskow menyetujui proposal tersebut dan kubu Zelensky menyukainya, meski Zelensky sendiri belum membacanya. Trump menyatakan kekecewaan dan menilai lambannya respon Kiev berpotensi menghambat momentum menuju gencatan senjata. Situasi domestik Ukraina juga tegang. Di Odessa, warga sipil yang menolak pengerahan paksa bentrok dengan polisi militer, insiden yang kemudian dipromosikan propaganda pro-Rusia sebagai tanda pemberontakan rakyat. Meski klaim itu belum terverifikasi, semua ini menunjukkan perang telah memasuki fase tekanan total, militer, diplomatik, dan psikologis sekaligus.